Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Terima kasih untuk Bu Depi selaku guru agama SMP Negeri 5 ya di Sungai Jawi ini. Ini pertemuan yang kedua. Mungkin yang pertama kemarin ada beberapa orang yang ikut kan. Yang kedua ini semuanya yang pertemuan pertama kemarin ya. Ya, semua juga ikut. Oh, semua ikut ya. Beberapa orang nggak hadir karena sakit. Lariko ya. Luis Wong juga 3 Oh orang ya. sama Priscilia. Baik. Baik, ini pertemuan yang kedua. Jadi kita menyambung dengan apa yang kemarin disampaikan. Jadi nanti ya kita ibadat dulu. Setelah ibadat saya akan memberikan beberapa materi, kunci untuk kita sebagai remaja, orang muda Katolik yang aktif dan ya bergerak maju ke depan. Untuk itu kita mulai dengan ibadat singkat. Karena tidak ada lagu, dalam Yesus kita bersaudara saja ya. Tahu nggak lagunya? Tahu ya? Dalam Yesus. Sambil tepuk tangan lah ya, Pak. Ya. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Pada pesta wajib Santa Agatha ini kami berkumpul para remaja Katolik di SMP Negeri 5 ini. Berkatilah kami yang telah hadir ini, semoga kami menjadi pribadi yang bertekun dalam iman, dalam keyakinan akan Yesus Kristus, dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Berkatilah kami yang sedang mempelajari dan mungkin
yang baru mengenal Kristus, semoga kami segera dengan kerinduan dari kehendak-Mu dapat dibaptis. Dan bagi kami yang belum menerima sakramen Krisma, agar dilancarkan dalam setiap langkah kami untuk menerima sakramen penguatan. Begitu juga kami yang mungkin belum menerima komuni pertama, agar diberkati dan segera menerima komuni pertama. Dan berkatilah para orang tua kami, para guru kami, terutama guru agama kami, para guru yang ada di SMP Negeri 5 ini. Semoga mereka selalu membimbing kami dengan baik, dan berkatilah juga saudara-saudari kami, orang-orang yang kami kenal dan kasihi, agar mereka selalu setia kepada Tuhan. Semua ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kalau mau membuka kitab sucinya silakan. Surat kepada orang Ibrani, silakan. Bab 12 ayat 4 sampai 7. Dilanjutkan ayat 11 sampai 15. Ya. Sambil kita belajar juga ya. Ya, silakan, sudah dapat surat kepada orang Ibrani? Ya, di bawah atau sesudah surat kepada Filemon. Bab 12 ayat 6 sampai 7, dilanjutkan ayat 11 sampai 15. Mari kita membaca bersama kalau yang sudah ketemu. Baik, sudah ya. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai sama-sama ya. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu. 12 Ayat 4 sampai 7. Oh, bukan 6. 4 sampai 7. 4 sampai 7 dilanjutkan 11 sampai 15 ya. 15. Ya, mari kita ulang lah kalau begitu. Ya, ayat 4. Sudah? Ya, sama-sama. Silakan. Ya, mulai. Dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, nanti kalau saya bilang refren, kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Kita ulangi bersama ya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa.
Pujilah Tuhan, hai hatiku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Sebab Dia sendiri tahu dari apa kita dibuat. Dia sadar bahwa kita ini debu. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Tetapi kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya, sebagaimana kekal abadilah kebaikannya, asal saja mereka tetap berpegang pada perjanjiannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Mari kita persiapkan Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Nanti kita baca bersama. Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6 ya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita buka kitab suci kita. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Mari kita baca bersama. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.